Ya. Jadi ini adalah nilai I, ya, nilai faktor keutamaan struktur, ya, yang tabel ini. Kemudian yang berikutnya itu adalah faktor reduksi gempa atau R, ya. Itu adalah R adalah suatu ukuran kemampuan struktur untuk menahan gempa tanpa menyebabkan struktur tersebut runtuh, ya, atau roboh. Nah, semakin besar nilai R-nya, berarti kemampuan strukturnya semakin bagus, ya. Nah, itu yang disebut dengan struktur yang ductile, ya. Struktur yang ductile itu adalah struktur yang tidak runtuh-runtuh, ya. Dia akan lebih jadi dia, kalau karet itu mulur, kalau plastik itu dia mulur dulu, ya, sebelum dia putus. Nah, gedung juga begitu. Semakin besar kemampuan dia untuk mulur tadi, ya, untuk bisa berdeformasi tanpa harus runtuh, itu semakin ductile. Ya, berarti R-nya semakin besar. Okay. Jadi kalau dia elastis saja itu hanya 1,6, tapi kalau ductile penuh, ya, seperti plastik, itu R-nya 8,5. Kemudian bisa juga ductile-nya itu parsial, ya, bertingkat-tingkat. Okay. Ya, itu tergantung R. Nah, semakin besar harga R, nanti gaya yang bekerja, gaya geser dasar, ya, base shear, itu akan semakin kecil. Jadi kalau struktur-struktur yang ductile yang tidak mudah meruntuh, itu nanti base shear-nya akan lebih kecil. Makanya R-nya ditaruh di bawah di persamaan ini, ya. Di persamaan yang awal ini. Nih, ya, di persamaan 13,1 ini, R-nya itu letaknya di bawah. Dan semakin besar R, semakin kecil V. Semakin ductile dia, ya, maka gaya geser dasar V itu semakin kecil. Oke. Dan yang terakhir setelah R itu adalah berat struktur, ya, WT ini. Balik lagi ke rumus ini. Oke, ke WT ini. Nah, jadi V itu akan sangat tergantung pada berat struktur, ya. Ini sudah direkam kan ya, Pak, ya? Ya, oke. Sudah. Nah, jadi itulah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya gaya geser dasar dari suatu bangunan jika dia terkena gempa. Oke. Nah, nanti setelah kita tahu V, ya, tahu V ini, V yang tadi ini, nih, V yang di persamaan 13,1 ini, ya. Setelah kita tahu V itu kemudian kita distribusikan, ya, ke masing-masing lantai, ya, dalam bentuk beban-beban yang statik. Nah, kalau sudah kita distribusikan ke lantai-lantai, kita akan bilang bahwa oke, gaya atau beban dinamis akibat gempa tadi sudah tergantikan oleh gaya statis di tiap-tiap lantai. Oke, ya. Nah, kemudian hari Selasa yang lalu kita juga sudah membahas tentang contoh penggunaan ini, ya. Gedungnya 4 lantai, kemudian ada beban mati dan beban hidup, lalu masing-masing kolom juga punya penampang sendiri-sendiri, balok juga demikian, punya penampang sendiri-sendiri, lalu kemudian kita mulai menghitung. Nah, menghitungnya itu bisa dengan, yang jadi masalah adalah menghitung berat gedung, ya. Berat gedung ditambah dengan beban-beban yang bekerja, beban mati dan beban hidup, ya. Itu yang jadi masalah sebenarnya di waktu kita membahas tentang hal ini di hari Selasa yang lalu. Nah, menghitung beban gedung, berat dari gedung, beban yang ada beban mati dan beban hidupnya, tentu saja bisa kita lakukan secara manual, ya. Kita hitung masing-masing beratnya, kita jumlahkan masing-masing.
ya, untuk mendapatkan WT tadi. Tetapi bisa juga kita minta tolong pada program untuk menghitungnya. Ya. Dan di modul yang lalu itu kita minta tolong pada SAP 2000 untuk menghitung besarnya beban. Ya, yang bekerja atau menghitung berat dari struktur ini dan berat dari masing-masing lantai. Ya, nah itu sudah kita bahas. Ya. Kita bahas dengan detail pada hari Selasa yang lalu. Ya, makanya kita peroleh beban-beban seperti ini. Ya. Nah, lalu dari perhitungan dengan SAP itu kita mendapatkan bahwa tingkat 1 itu beratnya 12.000 kilo. Sorry, ya atau 12 ton ya. Yang di kanan 12 ton. Kemudian tingkat 2 11,7 ton. Tingkat bawahnya 9,8, tingkat berikutnya juga sama 9,8 ton berat dari masing-masing lantai. Ya. Nah, tentu saja ini kemudian bisa kita konversikan ke massa ya. Ke massa. Jadi kalau berat masing-masing lantai adalah ini, jadi massanya adalah kita bisa bagi W dengan G. Jadi ini adalah massa dari masing-masing lantai. Nah, kalau sudah kita tahu massanya, kita kembalikan ke SAP 2000 tadi untuk kita coba mencari berapa periode utamanya. Ya. Setelah ketahui massa, kemudian kita masukkan lagi ke sini, ya, lalu kita run SAP 2000 untuk mendapatkan berapa sebenarnya periode alaminya T1. Ya, dan kita dapatkan T1-nya adalah 0,355 detik ya, yang diwarnai biru ini. Oke, ini adalah waktu getar alami ya dari gedung tersebut. Oke. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu waktu getar alami, ya dari situ kita bisa baru menghitung C1 ya. Seperti tadi sudah disebutkan, C1 itu tergantung dari wilayahnya di mana, keadaan tanahnya keadaan tanah seperti apa. Ya. Nah, jadi kita dari soal juga diketahui bahwa gedung ini akan dibangun di Jakarta. Jakarta itu adalah zona wilayah 4 ya, seperti bisa dilihat di sini. Jakarta adalah mungkin tidak terlalu terang ya. Ini memang pecah kalau kita perbesar ya. Jadi Jakarta itu wilayahnya adalah wilayah kuning. Ya. Wilayah kuning. Oke. Nah, jadi kita bisa pakai yang ini ya, yang wilayah 4. Nah, ini. Ya, dari sini dengan T sama dengan 0,335 tadi sudah masuk ke daerah yang datar sini, jadi T-nya sekitar sini ya. Kemudian tanahnya yang kita pakai itu tanah apa? Tanah keras, tanah sedang, apa tanah lunak? Kalau kita kembali ke soalnya, jadi soalnya masih di atas ya. Ya, jadi tergantung dari soalnya mau seperti apa. Jadi seperti dilihat di sini sebuah gedung berkantoran 4 lantai terbuat dari beton, punya beban mati, beban hidup seperti digambar, akan dibangun di Jakarta di atas tanah keras dengan taraf kinerja gedung elastik penuh. Kemudian betonnya itu adalah datanya ya. Jadi Jakarta yang kata pentingnya ya, dibangun di Jakarta, kemudian di atas tanah keras, kemudian taraf kinerja gedung elastik penuh. Ya, ada 3 hal ini. Oke, di Jakarta itu akan menentukan wilayahnya, tanah keras akan menentukan respon spektra yang mana yang akan kita ambil,
taraf kinerja gedung elastik penuh ini akan menentukan berapa besarnya harga R, gitu ya. Ya, jadi sekali lagi di sini ada 3 hal dalam soal ini yang diketahui. Pertama, dia akan dibangun di Jakarta, kemudian di tanah keras, kemudian taraf kinerja gedungnya adalah elastik penuh. Ya, nah kembali ke tadi sampai di respon spektra ya. Nah ini, jadi tentu saja yang akan kita pakai ya, yang akan kita pakai itu adalah yang tanah keras, yang kurva yang paling bawah ya. Nah kalau T-nya 0,3 itu kita akan dapatkan harga C-nya adalah 0,6 ya. Nah jadi ini, jadi kalau T1 sama dengan 0,3551 itu, maka C1-nya adalah 0,6. Kemudian gedung ini adalah gedung yang perkantoran biasa, ya. Maka I-nya itu sama dengan 1. Taraf kinerja gedung itu elastik penuh, jadi R-nya sama dengan 1,6 ya. Angka 1,6 sekali lagi itu didapat dari tabel yang tadi ya. Sudah jauh di atas. Tabel yang ini. Ini ya. Jadi elastik penuh, jadi R-nya sama dengan 1,6 ya. Oke. Oke ya. Nah, jadi itu yang harga-harga yang sudah kita peroleh dari soalnya. Ya. Nah, sehingga besarnya gaya geser semuanya bisa kita hitung. Ya. C 0,6, I1, R 1,6 dan WT adalah beban total dari seluruh gedung itu 44 ton. Ya, jadi V-nya itu menjadi 16,5 ton, 16,5 ton ya, V-nya. V adalah gaya geser dasar. Kemudian gaya geser dasar ini kita sebarkan ya ke masing-masing lantai. Ini caranya untuk menyebarkan adalah lantai 1, 2, 3, 4, kemudian masing-masing punya berat. Ya. Ingat bahwa rumusnya adalah ini. Besarnya gaya di masing-masing lantai. WIZI dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, WIZI kalikan dengan V. Ya. V-nya adalah 16,507 kilo. Kemudian ZI itu adalah tinggi lantai dari permukaan tanah. Ya, lantai 1 itu jaraknya dari muka tanah adalah 3,5, 2 6,5, 3 9,5, 4 12,5. Ya, ini kita sudah tahu. Dan ini adalah berat masing-masing, berat dari masing-masing lantai, ya keluaran dari sub. Dan ini adalah perkalian antara WI dan ZI. Ya. Lalu ini masing-masing dijumlah. Ada V di sini. Nah, FI, F untuk lantai 1 misalnya, ini adalah WIZI dibagi sigma dari I sama dengan 1 sampai N, WIZI dikalikan dengan V. Ya, jadi dengan kata lain, FI adalah WIZI ini dibagi dengan sigmanya segini, sigma WIZI yang ini. Jadi ini dibagi ini dikalikan dengan itu. Oke. 44 nih 44 kira-kira ini 336 jadi sekitar 9 kali ya itu dia 44 336 ya sekitar 9 kalinya ya jadi ini adalah 1/9 dikalikan 16 ya oke 2171 kira-kira seperti itu ya. Kemudian berikutnya 76 ya kira-kira hampir 2 kali lipat dari yang pertama ya.
Jadi kira-kira ini gaya yang bekerja di masing-masing lantai. Dan tentu saja ini kemudian kita pasang ke strukturnya. Dia menjadi bentuknya seperti ini. Ya, lantai 1 2171, lantai 2 3748 kg ya. Lantai 3 4572, lantai 4 6016. Oke. Dan kita analisa ini sebagai analisa statik biasa. Ya, tidak lagi masalah dinamik. Makanya namanya analisis beban statik ekivalen. Jadi bebannya sekarang menjadi statik. Beban statik ini dianggap pengaruhnya sama ya dengan beban dinamik. Asal gedungnya memenuhi ketentuan yang tadi. Ya. Nah, jadi itu adalah cara menghitung beban dinamis ya menggunakan cara yang paling mudah yaitu analisa statik ekivalen. Ya, ini adalah 2002 ya, SNI 2002. Kemudian ini diperbarui dengan SNI yang lebih baru yaitu SNI 2012 ya. Sedikit agak berbeda, bukan sedikit, lumayan agak banyak berbedanya. Tapi kelihatannya kita tidak akan bisa menyelesaikan pada hari ini, jadi kita akan melihat sebagian saja ya. Nanti kita teruskan insya Allah di hari Selasa mendatang. Oke, ya. Nah, bisa dilihat di modul yang kedua ya. Modul yang kedua coba saya buka dulu. Modul yang khusus pertemuan untuk hari ini. Oke ya. Nah, kita akan melihat statik ekivalen, tapi SNI-nya kita ubah. Ya. Nah, sama seperti SNI 2002, dihitung adalah gempa rencana. Ya. Kemudian ada sama dengan 2002 tadi, ada faktor keutamaan dan ada kategori resiko struktur bangunan. Ya. Jadi kalau jadi ini adalah gabungan antara C ya dengan I. Kalau sudah di 2012 ya SNI 2012 maka digabung ini ya. Ada pemanfaatan struktur yang kalau tadi adalah faktor keutamaan struktur ya, kalau di 2002 di sini pemanfaatan strukturnya untuk apa? Ya sama lah. Tapi juga sebutkan dengan kategori resiko. Ya, nah ini macam-macam sudah. Ya, di sini digolong-golongkan. Kalau dia gedung atau non gedung yang memiliki risiko rendah terhadap jiwa manusia saat terjadi kegagalan, ya misalnya fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, fasilitas sementara, gudang penyimpanan, rumah jaga, dan struktur kecil lainnya, maka kategori risikonya adalah kategori risiko 1. Ya. Nah, sedangkan untuk gedung dan struktur lain, itu masuk kategori risiko 2. Ya, yang lain. Kecuali nanti kalau disebut 3 dan 4. Jadi yang lainnya, sekali lagi, yang pertama adalah gedung atau non-gedung yang risiko rendah terhadap jiwa manusia. Itu kategori risiko 1. Yang lainnya kategori risiko 2. Kecuali ya, yang memang disebutkan punya risiko kategori risiko 3 dan 4. Ya. Nah, yang 2 ini apa sebenarnya? Ada perumahan, ada rumah toko dan rumah kantor, ada pasar dan gedung perkantoran, kemudian gedung apartemen atau rumah susun, ada pusat perbelanjaan atau mall, bangunan industri, fasilitas manufaktur, pabrik, dan sebagainya.
ya, itu masuk di 2, kategori risiko 2. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini adalah yang risikonya tinggi terhadap jiwa manusia, ya, karena mungkin di situ terjadi pertemuan-pertemuan, ya, banyak orang di situ. Jadi misalnya bioskop, gedung pertanian, gedung pertemuan, pertanian, bioskop, gedung pertemuan, stadion, kemudian fasilitas kesehatan, ya, bukan kesejahteraan, kesehatan yang tidak memiliki unit bedah dan unit gawat darurat, ya, kemudian fasilitas penitipan anak, penjara, kemudian bangunan untuk orang jompo, ya, itu semua termasuk kategori risiko 3, ya, banyak orang, dia masuk di kategori risiko 3. Kemudian yang risiko lebih tinggi lagi adalah gedung dan gedung, ya, yang menangani maaf ini masih 3, ya, masih 3 gedung dan gedung yang belum termasuk 4, itu yang menangani fasilitas manufaktur, proses, penanganan, penyimpanan, penggunaan atau tempat pembuangan bahan bakar berbahaya, bahan kimia berbahaya, limbah berbahaya, atau bahan yang mudah meledak, ya, yang mengandung bahan beracun atau peledak, dan jumlah kandungannya itu melebihi batas yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang, dan dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat jika terjadi kebocoran, itu kategori risikonya 3. Nah, di atas itu yang lebih tinggi lagi, ya, yang lebih berisiko lagi, itu adalah bangunan-bangunan monumental, ya. Kenapa demikian? Karena bangunan monumental itu dijaga supaya tidak ambruk, ya. Kalau dia ambruk, tidak punya lagi kita gedung itu, ya. Jadi museum-museum itu ada di situ, ya. Monas itu ada di situ, ya. Kemudian gedung sekolah, fasilitas pendidikan, karena banyak anak-anak di situ, dia punya kategori risiko 4. Rumah sakit, ya, rumah sakit tidak boleh runtuh pada saat gempa, ya. Kalau runtuh nanti orang-orang dirawat di mana? Ya, kemudian tempat perlindungan terhadap gempa bumi, angin, badai, tempat perlindungan darurat lainnya. Jadi bunker-bunker itu semua kategori risiko 4, ya. Kemudian fasilitas kesiapan darurat, ya, komunikasi, pusat operasi dan sebagainya, itu termasuk kategori risiko 4. Kemudian bangkit energi, fasilitas publik dan sebagainya, itu semua adalah kategori risiko 4, ya. Kemudian ada struktur tambahan, misalnya menara telekomunikasi, tangki penyimpanan bahan bakar, menara pendingin, struktur stasiun listrik, dan sebagainya, ya. Pemadam kebakaran, ya. Rumah, struktur pendukung air atau material, ya, dan pemadam kebakaran, itu semua adalah kategori risiko 4, ya. Kalau gedung komunikasi, misalnya geraha-geraha itu, ya, ada geraha Telkomsel, geraha XL dan sebagainya, itu tidak terlalu penting, ya. Yang penting itu menaranya, ya, BTS-nya itu yang penting. Nah, itu yang kategori 4, ya. Jadi gedung-gedung itu tentu saja akan dibangun dengan biaya yang lebih besar karena harus lebih tahan terhadap gempa, ya. Nah, kemudian juga ada faktor keutamaan gempa, ya. Jadi tadi itu kategori risiko 1, 2, 3, atau 4, itu kemudian pengaruhnya ke faktor keutamaan gempa, I efektif, ya. Jadi dari I tadi, faktor keutamaan gedung kalau di 2002. Kalau di sini faktor keutamaan gempa namanya, IE.
Ya. Kalau dia 1 atau 2 kategori resikonya, maka IE-nya 1. Kalau dia kategori resikonya 3, dia 1,25. Kalau 4, dia 1,5. Jadi dia sudah bukan merupakan perkalian lagi. Nah, IE sudah langsung diperoleh dari situ. Ya. Oke. Nah, kemudian saya kira ini batas akhir dari apa yang harus saya jelaskan. Ini nanti kita sambung ke hari Selasa saja. Bagaimana kombinasi beban dan pengaruh beban gempa dan sebagainya itu nanti kita akan bahas di hari Selasa mendatang. Sampai di sini ada pertanyaan, mungkin harus dinyalakan ya ininya, apa namanya? Jadi saya stop presenting ya. Oke, silakan menyalakan mic-nya masing-masing kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya akan melakukan absensi. Ya, jadi saya screen sharing lagi, present now, window, ya, kemudian ini adalah tab di sini. Oke ya. Oke, saya mulai dengan kelas siang lagi ya. Ya, mic-nya silakan dinyalakan lagi. Ini adalah pertemuan kita ke-14. Oke, ini yang untuk kelas siang. Ya, untuk kelas siang. Oke, saya panggil satu-satu ya. Muhammad Ricky Fernandi. Ini udah pada dinyalain belum? Muhammad Arfin Bagastio Aji. Halo. Bagas hadir, Pak. Hadir, Bagas. Nida Modiatur Rohmah. Nida hadir,